Nah, kawan-kawan, berhubung banyak yang menanyakan eh, pupuknya apa saja, Om, dan ada juga pertanyaan air lindi terbuat dari apa aja, Om. Nah, dan juga ada pertanyaan apakah air lindi itu bau. Nah, ada juga pertanyaan tentang cara penggunaan air lindi dan dosisnya berapa saja, Om. Nah, saya akan jawab di video kali ini satu-satu ya, dan akan saya jadikan konten ya. Karena lagi bingung ini mau membuat konten apa, jadi saya mau membuatkan konten sebuah edukasi dan tutorial yang saya terapkan untuk pohon anggur saya ini ya. Nah, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Nah, kita langsung saja ke videonya ya. Pertanyaan yang pertama, nah pupuknya apa saja, Om? Nah, kita di sini pupuknya menggunakan air lindi ya. Nah, Om tidak memakai pupuk kimia sejenis Mutiara NPK 16 masa pohon anggurnya yang masih kecil sudah diberikan air lindi. Nah, kita dulu pernah memakai Mutiara NPK 16 ya. Kita pernah membelinya 1 kilo ya, kalau tidak salah itu sudah hampir 1 tahun belum habis. Yang terpakainya mungkin baru sekitaran 10% atau tidak sampai ya, jadi sangat sedikit yang kita pakai. Nah, jadi kita hanya menggunakan bahan-bahan organik full ya. Nah, jadi pertanyaan kedua, nah air lindi ini terbuat dari apa saja, Om? Nah, kita ke videonya lagi ya. Nah, kebetulan air lindi yang saya buat kemarin itu hanya dari kulit-kulit buah ya. Nah, kita langsung saja lihat. Nah, itu air lindinya kita buat dari kulit buah dari rambutan dan kulit buah dari langsat ya. Dan kita campur dengan apa itu namanya? Air kolam ikan ya. Nah, kalau tidak punya air kolam ikan bisa dicampur dengan air cucian beras. Nah, itu kita fermentasi. Nah, kekurangannya menggunakan kulit rambutan ini yaitu air lindinya agak berwarna hitam itu ya. Tuh. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video saya yang berthumbnail ini ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya apakah air lindi ini berbau ya? Nah, jawabannya itu sudah pasti berbau ya. Cuman kita bisa meminimalisir baunya. Nah, meminimalisir di sini dalam arti mengurangin baunya dengan cara kita menambahkan kulit-kulit dari jeruk. Nah, seperti apa caranya? Itu tinggal kita campurkan saja ke apa namanya itu, air lindi yang kita fermentasi. Semisal kita memfermentasinya di dalam ember, nah kita masukkan saja kulit jeruknya ke dalam ember, kita campur ke buah-buahan yang lainnya. Nah, itu akan meminimalisir bau dari air lindi ini. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, sekaligus tutorialnya tentang cara saya memakai air lindi ya, karena mungkin banyak masih yang menanyakan cara penggunaan air lindi, dosisnya berapa, dan apakah aman digunakan untuk pohon anggur yang masih kecil. Nah, sedangkan kita yang pemula tidak memakai TDS meter, alat pengukur pH air. Nah, saya akan jelaskan juga di sini di akhir video ini sekaligus tentang tutorial cara saya pemakaian air lindi. Nah, kita langsung saja ya, semoga bisa dipahami. Nah, seperti biasa cara penggunaan air lindi versi saya ini kita menggunakan air. Nah,
segaris tangan ini ya, segaris tangan atau segaris jari kita. Nah ini segaris jari kita ini, itu kita bisa menggunakan air sumur dan air dari sungai ya. Kalau bisa jangan menggunakan air dari PAM atau air dari PDAM karena itu mengandung kaporit sedikit ya. Nah, dan campuran yang keduanya kita menggunakan air kolam ikan. Nah, apabila tidak mempunyai air kolam ikan, kawan-kawan semua bisa ganti dengan air cucian beras. Nah, apabila tidak mempunyai air cucian beras, kawan-kawan semua bisa menggantinya dengan air saja semuanya. Nah 10 liter ini penuhin dengan air saja. Hanya saja air lindinya dosisnya agak dibanyakin ya. Nah nanti akan saya jelaskan. Nah sekarang kita tambahkan air kolam ikan dulu. Nah Nah kira-kira seperti ini air 10 liternya sudah penuh ya. Itu nanti buat air lindinya lagi kita kasih sedikit ruang untuk air lindi ya. Nah kita langsung saja tambahkan air lindinya. Nah sekarang kita lanjut ke cara pencampurannya. Nah saya sebelum lanjut ke cara pencampurannya, saya akan bahas di sini tadi buat kawan-kawan yang tidak mempunyai air kolam ikan dan yang tidak mempunyai air cucian beras, bisa kawan-kawan ganti dengan air sumur atau air sungai. Ini bisa kawan-kawan penuhin seperti ini, sisakan sedikit ya. Nah hanya saja dosis air lindinya itu berbeda ya. Nah di sini kita menggunakan batas maksimal yang saya terapkan adalah 600 ml ya. Saya tidak menyarankan 700 ml ke atas ya, 600 ml saja saya menyarankan batasnya. Nah kalau saya juga mungkin kebiasaannya menggunakan di 550 ml ya. Nah kita langsung saja, kira-kira setengah liter lah air lindinya. Nah kira-kira segini ya kalau kita menggunakan kombinasi yang seperti ini. Nah jadi dia pas 10 liter ya. Nah kalau kita menggunakan air sumur sepenuhnya, kita harus menggunakan air lindinya ini 1 liter ya untuk 10 liter air sumurnya. Nah sama halnya juga kalau kita menggunakan air sungai ya, kita menggunakan air lindinya 1 liter. Nah, Bang apakah aman ini digunakan untuk pohon anggur? Nah jawabannya sangat aman ya. Nah dari mana abang berani memastikan kalau ini aman digunakan untuk pohon anggur, sedangkan abang kan tidak mempunyai alat TDS meter seperti pengukur ppm pada air dan pada tanah, pH pada tanah. Nah di sini saya berani memastikan ini aman karena saya sudah mencoba ini sudah hampir selama 7 bulanan ini ya, dan saya pastikan ini aman karena pohon anggur yang saya terapkan cara ini tidak menimbulkan gejala-gejala seperti overdosis dan kelebihan ini itu. Nah sedangkan kalau tidak aman, saya tidak mungkin membagikan cara ini ke kawan-kawan semua ya. Nah Bang apakah cairan atau racikan ini hanya untuk pohon anggur? Nah jawabannya tidak. Kita juga di sini menyiramkannya ke berbagai macam tanaman seperti cabai, tomat, dan pohon anggur, serta kita juga menyiramkannya ke pohon mangga ya. Nah jadi tidak harus pohon anggur. Nah kita langsung saja siramkan ke pohon anggur yang masih kecil ya.
supaya kita semua di sini bisa paham dan kita bisa memahaminya dengan baik ya. Nah, kita langsung saja siramkan ke pohon anggur yang kita bikin konten kemarin ya. Nah ini, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, nah menyiramkannya secukupnya saja ya. Nah kalau di planter bag seperti ini planter bag lagi, kalau di pot kecil seperti ini. Nah dan kita juga memberikannya ke tanaman seperti tomat ini. Nah tidak ada gejala apapun ya, dan tomatnya juga bisa berbuah dengan baik ini. Alhamdulillah tumbuh dengan subur, pohon anggurnya pun tumbuh dengan subur. Nah ini akarnya keluar ya. Nah dan kita juga kembali memberikan ke pohon anggur yang masih sangat kecil ini. Nah ini biar kawan-kawan lebih jelas lagi bahwa ini aman ya. Nah dan kita juga memberikan ke pohon anggur yang sudah berbuah. Nah ini. Nah jadi Bang, apakah air lindi yang Abang pakai cuman air lindi dari kulit-kulit buahan itu saja? Nah jawabannya di sini, saya baru-baru ini menggunakan untuk masa-masa pertumbuhan pohon anggur juga saya selingin dengan air lindi dari rerumputan yang saya fermentasi ya. Nah jadi ini sangatlah aman ya. Saya berani memastikan ini aman karena ini sudah saya uji coba selama 7 bulan lamanya ya, hampir 7 bulan. Nah jadi selama 7 bulan itu tidak ada gejala-gejala seperti overdosis dan yang lainnya. Nah selama kawan-kawan semua menggunakan dosis yang ada di video saya ini dan cara pembuatan air lindinya yang benar ya. Nah mungkin kita akan skip saja ya, karena pohon anggur yang kita siram agak banyak ya. Nah salah dalam perkataan di sini saya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada hal positif yang bisa diambil ya.